Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Maulana, anggota Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jangan lupa saksikan kajian asik dan menarik di Dai Digital. Dai Digital, dengan dakwah semua menjadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LDM yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa'din, wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana tiada tara kenikmatan yang Allah berikan ini tidak bisa kita gantikan. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengabdi dan menjalankan sebuah ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabi'atnya, semoga sampai kepada kita semua. Yang dimana Rasulullah ini membawa zaman dari zaman jahiliyah sampai ke zaman kita, zaman yang tetap kita ini istiqomah, zaman yang terang menderang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan sebuah pedoman, Al-Quran menjadikan sebuah solusi, hadis bisa menjadikan sebuah solusi yang kedua. Hadirin sobat LDM yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul mengenai ujian dalam kehidupan dunia. Hadirin sobat LDM yang berbahagia, ujian dalam kehidupan kita ini sangatlah panjang. Kadang kita merasa Allah itu gak sayang sama kita, Allah itu gak perhatian sama kita. Ya Allah, kenapa ujian itu bertubi-tubi datang ke kita, baik ujian segi materi, ujian anak, ujian harta. Ya Allah, kenapa sih banyak sekali ujian datang kepada kita? Padahal bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah kasih sayang Allah. Kita harus husnuzon deh sama Allah. Allah itu ingin mengangkat derajat kita, bahwa ketika oleh Allah kita diberi ujian dalam hidup, mampukah kita merumuskannya, mampukah kita menyelesaikannya, sehingga Allah mengangkat derajat diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan, Allah tidak akan memberikan sebuah masalah kecuali kita mampu menghadapinya. Jadi teman-teman sobat LDM, ketika Allah memberikan masalah bertubi-tubi, hari ini masalahnya ini, besok lebih besar, besoknya lagi lebih besar, ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di bawah ketika kita tidak mampu, tapi Allah memberikan ujian itu insya Allah kita mampu menyelesaikannya. Contoh dalam kehidupan, contoh kita di anak muda, banyak sekali ujiannya. Godaan-godaan setan tuh mudah. Masalah-masalah di masa muda tuh sangat mudah datang kepada kita. Itu ujian. Kita teh mampu atau enggak menghadapi. Banyak sekali solusi yang Allah berikan dalam Al-Quran untuk menghadapi sebuah ujian. Yang pertama yaitu kita harus sabar dalam menghadapi ujian. Ketika ujian itu datang kepada kita, cobaan datang, baik cobaan kita tuh syarat rezeki, cobaan dalam hidup kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, maka kunci yang pertama kata Allah, wasta'inu bisobri, yaitu kesabaran kita. Sabar kita dalam menghadapi ujian tuh, merenung, sabar, kita merenung. Yang kedua setelah sabar yaitu kita ikhtiar. Kadang-kadang kan ada orang, saya mah udah hidup ini begini ya, oleh Allahnya juga ujiannya
gak kaya-kaya udah weh, cukup sabar, tidak. Tapi ujian itu harus dicoba dengan cara yang kedua, yaitu ikhtiar. Yaitu kita berikhtiar, kita mencari solusi dari masalah itu. Contoh dalam kita dalam hidup kan banyak masalah. Syarat rezeki, kenapa ya Allah? Masalah datang terus, masalah bertubi-tubi terus. Syarat rezeki, solusinya sabar. Oh ya Allah, kita sabar. Udah itu kita ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Berdoa, sholat tahajud. Udah itu kita pasiru fil ard, yaitu bertebaran di muka bumi. Kita ikhtiar jual beli, kita ikhtiar merayap atau apa itu. Jangan sampai kita hanya diam. Jadi bukan hanya sabar saja. Untuk menyelesaikan sebuah masalah perlu sabar, perlu juga ikhtiar. Yang ketiga, yaitu kunci dalam menghadapi ujian, cobaan, masalah dalam kehidupan adalah ikhlas. Kita harus ikhlas dalam menghadapi ujian itu. Tadi sudah disinggung, la yukallifullah. Allah tidak akan memberikan sebuah ujian dan cobaan kepada kita kalau kitanya tidak sanggup, tidak mampu. Allah memberikan ujian itu, kita sanggup berarti menghadapinya. Maka kita harus ikhlas. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya. Tapi kalau di dalam surat lain, di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ada lafaz Anasnya. Tapi di dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada. Berarti ikhlas itu muncul dari bagaimana diri kita ini harus ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Dengan ujian yang Allah berikan itu harus ikhlas. Hadirin sobat LDM yang berbahagia. Tadi ujian itu banyak sekali bertubi-tubi datang. Banyak sekali menghampiri diri kita. Ya, bagaimana kita menghadapinya? Maka dalam kita menghadapi sebuah ujian ini, kita harus senantiasa menyerahkannya kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah kunci diri kita akan menjadi tenang dalam setiap ujian. Maka yang riweuh, yang rudet itu bukan ujiannya, tapi diri kitanya terlalu ngeluh, ya Allah capek. Ya Allah susah menghadapinya. Nah, yang susah itu, yang berat itu bukan ujiannya, tapi diri katanya banyak ngeluh terhadap ujian yang Allah berikan. Nah, sekarangnya sobat LDM, kalau ada ujian datang kepada kita jangan banyak ngeluh, jangan banyak seujon ke Allah. Allah mah tidak sayang kita lagi, Allah mah ingin menyakiti kita. Tidak, kita belajar untuk husnudzon, bahwa Allah memberikan ujian itu kepada hamba pilihannya untuk kita sama-sama mengangkat derajat diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu sobat LDM, kalau ada ujian masalah, hadapi dengan senyum. Ada 3S. Senyum, santai, dan serius. Senyum ketika ujian datang, senyumin aja. Kata Pak Prabowo, senyumin aja. Terus yang kedua serius. Yang ketiga, kita harus serius dan kita harus senyum. Santai dalam menghadapinya, jangan gurung-gusuh. Tapi harus santai, senyum, dan juga serius dalam menghadapi ujian itu. Maka kalau ada ujian banyak kepada kita, itu boleh jadi menjadi muhasabah, tamparan bagi kita. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tetap harus bersemangat, bahwa mengejar ridho Allah itu dengan ujian. Semakin ujian datang, semakin ridho Allah itu lebih dekat, derajat kita lebih meningkat. Mungkin sobat LDM itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam setiap ujian, cobaan dalam hidup pasti ada. Tetap semangat dan tetap berjuang dan berikhtiar. Sekian dari saya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunana minal khosirin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.